Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalkan nama saya Khalilullah. Kali ini saya ingin menyampaikan terkait materi dari landasan pendidikan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu saya akan bahas terkait dengan pengertian landasan pendidikan. Yang kedua, jenis-jenis landasan pendidikan. Yang ketiga, ruang lingkup dari landasan pendidikan. Baik, yang pertama di sini pengertian landasan pendidikan. Nah, secara leksikal, landasan pendidikan di sini berarti tumpuan, dasar atau alas. Nah, karena itu di sini landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau juga disebut dasar pijakan. Nah, titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material. Contoh, landasan pesawat terbang. Nah, dapat pula bersifat konseptual. Nah, contohnya landasan pendidikan, kayak gitu. Nah, landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. Adapun asumsi itu dapat dibedakan menjadi 3 macam asumsi. Nah, yang pertama itu aksioma. Yang kedua itu postulat, dan yang ketiga itu premis tersembunyi. Nah, itu. Kemudian pengertian landasan pendidikan menurut para ahli. Menurut para ahli di sini yang pertama dari Driyarkara. Nah, menurut Driyarkara di sini landasan pendidikan adalah suatu proses untuk memanusiakan manusia yang muda. Nah, terdapat 2 tahap yang terjadi di sini. Yang pertama, homilisasi. Nah, homilisasi itu sebuah proses untuk menjadi manusia umum. Atau yang kedua, yaitu humanisasi. Nah, humanisasi itu proses menjadi manusia yang lebih tinggi. Nah, lebih cemerlang, cerdas, bersinar, halus gitu, yang menghargai orang lain. Nah, itu menurut Driyarkara. Kemudian yang kedua itu Alfred Nordveitheide. Nah, itu ya. Rada rumit ya menyebutkannya. Di sini menurut dia bahwa pendidikan itu guidance of individual toward comprehension of the art of life. Nah, artinya apa? Di sini tuntunan pribadi menjadi pemahaman akan seni kehidupan. Dan kemudian yang ketiga di sini menurut Thomas Gomm. Nah, di sini menurut dia pendidikan dapat dilihat sebagai aktivitas politik bersama penziarah yang dengan sengaja dan terarah mendampingi manusia dahulu, sekarang hingga nanti. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua di sini pentingnya landasan pendidikan untuk dipelajari. Nah, kenapa sih landasan pendidikan ini perlu untuk dipelajari? Nah, karena di sini yang pertama untuk membangun landasan pendidikan secara kokoh. Jadi maksudnya itu adalah jadi landasan pendidikan ini dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika landasannya tidak kuat atau tidak utuh. Yang kedua, sebagai tolak ukur atau dasar dalam studi pendidikan. Yang ketiga itu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Keempat, untuk menjadi sumber daya manusia yang cerdas. Yang kelima, landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret. Begitu. Kemudian yang ketiga di sini saya akan bahas terkait dengan fungsi landasan pendidikan. Nah, fungsinya di sini misi utama mata kuliah landasan pendidikan dan pendidikan tenaga pendidikan di sini tidak tertuju kepada pengembangan aspek keterampilan khusus mengenai pendidikan sesuai spesifikasi jurusan atau program pendidikan, melainkan tertuju pada pengembangan wawasan pendidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan. Nah, di situ sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugas. Itu. Kemudian ada juga jenis-jenis dari landasan pendidikan. Nah, jenis-jenisnya yang pertama di sini ada landasan religius pendidikan. Nah, apa sih itu? Nah,
Jadi di sini landasan religius pendidikan itu adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Yang kedua itu adalah landasan filosofis pendidikan. Nah, di sini yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik atau tolak ukur dalam rangka pendek pendidikan atau suatu pendidikan. Yang ketiga itu adalah landasan ilmiah pendidikan. Keempat adalah landasan yuridis atau hukum pendidikan. Yang keempat di sini saya akan bahas terkait dengan ruang lingkup landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan. Nah, dari dalam kaitannya dengan landasan filosofis pendidikan merupakan titik permulaan dalam proses pendidikan menjadi titik tolak ke arah yang lebih baik dengan tujuan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan aspek tujuan-tujuan dalam pendidikan. Yang kedua, landasan sosiologis. Nah, sosiologis di sini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Yang ketiga itu landasan kultural. Nah, landasan kultural di sini berangkat dari asumsi yang mengatakan bahwa ada keterkaitan antara kebudayaan dengan pendidikan. Yang keempat itu landasan psikologis. Nah, psikologis merupakan ilmu jiwa, yakni ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Jiwa atau psikis dapat dikatakan inti dan dalam mengendalikan kehidupan manusia. Kemudian landasan ilmiah atau teknologis. Nah, di sini kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsi teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikannya. Nah, ya bisa kita bilang di sini pewaris iptek atau ilmu teknologi. Nah, begitu saja paling penjelasan terkait dengan landasan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.